Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Balik lagi di channel DIN 1030. Informatif, edukatif, rekreatif. Oke teman-teman semua, mungkin di sini ada yang pernah berjualan, tapi terkadang pada saat kita berjualan kita sulit untuk menyetir ataupun mengendalikan pembicaraan kita bersama konsumen kita. Terkadang kita sering terkendalikan oleh konsumen, padahal kita ingin konsumen yang dikendalikan oleh kita. Saya ingin bertanya ke teman-teman, di sini adakah yang pernah berjualan saat presentasi produk itu malah kita yang dikendalikan oleh calon konsumen kita, bukan kita yang mengendalikan calon konsumen kita. Nah teman-teman semuanya, di dalam video ini saya ingin memberikan dua cara yang dapat kita mengendalikan lawan bicara kita. Sebelum kita ke materi, seperti biasa, silahkan yang belum subscribe untuk subscribe video ini dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan subscribe ini gratis, sangat gratis. Dan jikalau teman-teman semua merasakan manfaat dari video ini, silahkan untuk share, untuk bagikan video ini agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaatnya. Baik teman-teman semuanya, dua hal yang bisa mempengaruhi lawan bicara kita, atau kita bisa mengendalikan lawan bicara kita. Yang pertama adalah kita ikuti intonasi suara orang yang kita presentasikan. Contoh, teman-teman semua ingin menjual suatu produk. Mungkin sekarang musimnya online, tapi tidak salahnya kita juga belajar untuk ilmu offline. Karena ini bukan hanya produk, mungkin presentasi proyek, presentasi bisnis, presentasi apa, dan lain sebagainya. Yang pertama, itu harus perhatikan intonasi orang yang diajak ngomong sama kita. Ya, yang diajak ngobrol sama kita. Contoh, kita ingin mempresentasikan suatu produk atau suatu proyek atau apalah. Orang yang kita ajak bicara, itu dia bicaranya santai. Contoh, dia berbicara, bagaimana Bapak, kira-kira Bapak bawa produk apa? Atau silahkan Pak, presentasikan proyek Bapak. Jikalau saya berminat, mungkin saya akan berikan proyek kepada Bapak. Tapi jikalau tidak, mungkin nanti saya perhatikan lagi. Nah, jikalau orang yang kita ajak dia intonasinya santai, lambat, maka kita pun harus lambat. Kalau dia bilang, Bapak, terima kasih sudah datang ke rumah saya. Silahkan Bapak presentasikan produk Bapak. Maka yang harus kita lakukan, kita presentasi dengan suara yang rendah juga. Contoh, oke Bapak, terima kasih sudah menerima saya. Begini Pak, ini loh Pak produk kami bla 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 bla, ini manfaatnya bla 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 bla, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, jikalau orang yang kita ajak ngomong ini adalah orang yang antusias, maka kita jangan lemes jawabnya, harus antusias lagi. Contoh, oh iya Pak, bagaimana Pak produknya Pak? Coba saya lihat Pak. Wah, iya Pak, gimana Pak? Nah, kita jawabnya harus antusias juga. Nah, begini Pak produknya. Ini. Nah, ini produknya sangat luar biasa Pak. Bla 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 bla. Jikalau Bapak pakai produk ini, mungkin Bapak bisa sehat, Bapak bisa ini, bisa itu. Atau jikalau Bapak pakai tim kami Pak, insya Allah Pak, bangunan Bapak, insya Allah kita usahakan sebagus mungkin. Nah, itu. Jangan sampai kebalik. Orang yang kita ajak ngomongnya santai, kita malah antusias. Itu tidak akan masuk frekuensi. Dan sebaliknya, orang yang ngomongnya antusias lalu kita jawabnya lambat, wah itu sudah tidak masuk. Contoh, orangnya antusias, bagaimana Pak produknya Pak? Mana coba Pak, saya lihat Pak. Nah, lalu kita jawabnya, nah Bapak, ini produk kami, ini manfaatnya bla bla, wah nggak masuk ya. Yang pertama, kita harus ikuti intonasinya. Kalau intonasi dia rendah, santai, lambat, kita pun harus seperti itu. Tapi kalau intonasi dia semangat, antusias, kita pun harus semangat dan antusias. Itu yang pertama. Yang kedua adalah geraknya.
kita ikuti geraknya. Contoh, dia megang dagu, kita harus megang dagu. Dia duduknya nyender, kita nyender dulu. Setelah kita ikuti geraknya, kita ambil alih. Ya, kita ambil alih dengan apa? Contoh, orang konsumen kita, calon konsumen kita, dia duduknya nyender di kursi. Kita pun ikut nyender. Nah, yang kita inginkan orang tersebut duduk tegap, mendengarkan presentasi kita dengan antusias, maka caranya seperti ini. Pada saat calon konsumen kita nyender, lalu sambil kita tegap duduk, kita bilang seperti ini. Nah, Bapak, ini produknya, Pak. Kita perlihatkan. Jadi otomatis dia pun akan duduk tegap. Nah, itu bisa dilakukan untuk apapun, bukan hanya untuk jualan produk. Bukan hanya sebagai itu, mungkin dalam ngajar, dalam sebagainya. Contoh, ketika ngajar, anak-anak pada santai duduknya. Nah, kita awalnya santai juga, tapi pada saat itu kita langsung duduk. Nah, begini anak-anak, ini ada cerita yang bagus. Nah, itu pasti dia akan duduk juga seperti itu. Jadi, itu dua hal yang bisa kita mengendalikan lawan bicara kita. Yang pertama, kita ikuti intonasinya. Kalau dia santai, kita santai. Kalau dia antusias, kita antusias. Dan yang kedua, ikuti geraknya. Dia megang dagu, kita megang dagu. Dia garuk-garuk, kita coba garuk-garuk. Walaupun jangan terlalu ketahuan ya. Saya ingat itu seperti itu pada saat waktu muda dulu. Kita duduk, di seberang kita ini ada cewek yang kita suka. Dia duduknya nyender, kita ikut nyender. Dia duduknya kita senyum, kita senyum gitu. Nah, itu akan mempengaruhi seperti itu. Kita bisa kendalikan suasana itu, dan kita bisa, insya Allah, kalau untuk closing dia beli atau tidak itu urusan Allah, rezeki kita. Tapi yang pasti syariatnya itu seperti itu. Kita dua hal untuk mengendalikan lawan bicara kita. Oke, salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.